Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan juga karunia-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti pembelajaran pada mata kuliah manajemen keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik penting yaitu investment decision atau keputusan investasi. Materi ini sangat relevan, terutama bagi mahasiswa administrasi bisnis ya, karena keputusan investasi ini merupakan bagian krusial dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, melalui pembelajaran ini nanti diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar investasi, kemudian menilai risiko dan return yang didapatkan, serta mengaplikasikan metode analisis dalam pengambilan keputusan yang tepat. Semoga nanti di video pembelajaran ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat, kemudian menambahkan pengetahuan, dan juga menjadi bekal dalam menghadapi tantangan dunia bisnis yang semakin dinamis. Mari kita ikuti dengan penuh perhatian agar hasil belajar yang dicapai sesuai dengan harapan. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pentingnya keputusan investasi, yang kedua aliran kas atau cash flow, yang ketiga tentang metode penilaian investasi itu sendiri, dan yang keempat nanti ada hubungan NPV dengan IRR. Lalu ada juga investasi penggantian, dan yang terakhir adalah pemilihan investasi dengan umur berbeda. Nah, nanti ada 6 materi tersebut yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pentingnya keputusan investasi. Jadi, di sini capital budgeting is the decision making process for accepting or rejecting projects. Jadi di sini tentang bagaimana perusahaan membuat keputusan, bagaimana menerima atau mereject suatu project, menolak suatu project. Nah, project ini untuk project jangka panjang ya, jadi lebih dari 1 tahun. Nah, ini menentukan alokasi dana ke proyek atau aset yang tepat akan mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang dan juga posisi kompetitif perusahaan. Itu merupakan investment decision. Jadi, keputusan ini penting dilakukan karena dana yang digunakan untuk investasi itu sangat besar dan juga dalam jangka panjang. Jadi, di sini harus kita ketahui bahwa jumlah dana itu tidak akan bisa kembali dalam jangka pendek atau diperoleh sekaligus. Nah, ini juga akan mempengaruhi penyediaan dana untuk keperluan lain. Juga harus dipertimbangkan kesalahan dalam keputusan investasi ini sulit diperbaiki karena sifatnya jangka panjang dan melibatkan dana besar. Gitu, contohnya investasi, pembukaan cabang baru, pembelian mesin baru, pembelian aset baru itu merupakan keputusan investasi. Proyek misalnya pembangunan jalan, kemudian pembangunan perumahan itu kan merupakan keputusan investasi. Itu kan jangka panjang ya, nggak cuma 1 tahun. Nah, itu merupakan pentingnya keputusan investasi. Lalu materi yang kedua adalah arus kas atau cash flow. Nah, cash flow di sini yang dimaksud adalah bukan yang di dalam laporan keuangan, bukan yang ada di laba akuntansi. Karena cash flow yang di sini menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang benar-benar terjadi. Kalau di laba akuntansi itu kan dihitung berdasarkan prinsip akrual, sehingga pendapatan yang belum diterima atau biaya yang belum dibayar itu bisa dicatat. Jadi cash flow di sini adalah yang benar-benar terjadi di perusahaan. Cash flow adalah IET plus penyusutan. Nah, ini ada 3 macam cash flow dalam keputusan investasi. Yang pertama adalah initial cash flow. Yang kedua adalah operational cash flow dan yang ketiga itu adalah terminal cash flow. Di mana kalau initial cash flow ini posisinya ada di mana? Nah, posisinya initial cash flow ini ada di sini. Initial cash flow ini adalah dana yang pertama kali kita gunakan, dana yang keluar.
yang terjadi di awal project. Ini adalah cash flow. Kemudian ada juga ini operational cash flow ini berada di tengah-tengah. Bagaimana dana kita digunakan untuk beroperasi, arus masuk dan juga keluar yang terjadi selama proyek berjalan. Kemudian ada juga di sini ada terminal cash flow. Terminal cash flow ini adalah arus yang diterima ketika di akhir umur proyek, ketika aset dijual ataupun proyek dihentikan. Itu adalah tiga cash flow yang harus kita ketahui. Nah, ini ada metode penilaian investasi, materi yang ketiga. Nah, beberapa metode, yang pertama adalah ARR, Accounting Rate of Return Method. Yang kedua adalah Payback Period Method. Yang ketiga adalah NBV Method. Yang keempat ini adalah IRR, Internal Rate of Return Method. Dan yang keempat adalah Profitability Index Method. Dari lima ini masing-masing memiliki karakteristik tersendiri-sendiri. Nah, yang pertama kita bahas adalah Accounting Rate of Return Method, ARR. Jadi metode ini menggunakan dasar laba akuntansi, sehingga angka yang digunakan adalah laba setelah pajak, atau yang bisa kita sebut EAT, Earning After Tax, dibandingkan dengan rata-rata investasi. Ini ya, singkatnya ini adalah persentase keuntungan neto sesudah pajak dari total investasi yang dikeluarkan. EAT kan earning after tax ya, jadi sesudah pajak. Nah, ini rumusnya rata-rata EAT per rata-rata investasi dikalikan dengan 100% karena nanti yang dibutuhkan adalah persentasenya. Nah, kriterianya bagaimana? Kriterianya, jika ERR melebihi keuntungan yang disyaratkan, maka investasi diterima. Jika kurang dari keuntungan yang disyaratkan, maka investasi ditolak. Itu adalah ERR konsepnya. Kemudian yang kedua adalah PP method, payback period method. Dari namanya sendiri sudah kelihatan period. Period ini adalah waktu. Jadi metode ini digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian sebuah investasi. Berapa lama investasi tersebut bisa mengembalikan pengeluaran yang telah kita gunakan. Nah, ini rumusnya jumlah investasi per cash flow dikalikan dengan 1 tahun, dikalikan dengan tahunnya ya. Nah, ini kriterianya jika PP melebihi target pengembalian investasi maka tidak layak diterima. Kalau PP kurang dari target pengembalian maka investasinya diterima. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada studi kasus. Yang ketiga adalah NBV method, Net Present Value Method. Nah, ini metode ini membandingkan PV investasi dengan PV penerimaan uang kas bersih atau cash flow di masa mendatang. Jadi nanti yang dihitung adalah investasi dan juga cash flow di masa depan. Nah, ini formulanya PV cash flow dikurangi investment. Kriterianya jika NPV positif maka investasi layak diterima. Kalau negatif, investasi ini tidak layak untuk diterima. Lalu kemudian yang keempat adalah IRR, Internal Rate of Return Method. Jadi di sini yang digunakan itu adalah discount rate. Membandingkan antara tingkat NPV cash flow dengan tingkat NPV investasi. NPV Net Present Value Cash Flow dengan NPV investasi. Ini rumusnya, di mana RR yang kecil ini, RR yang kecil adalah tingkat bunga rendah. R itu rendah. Di sini ada RT, di sini ada RT. P itu adalah tinggi. Jadi nanti kita bandingkan dengan tingkat bunga yang rendah dan juga tingkat bunga yang tinggi. Agar kita tahu perbandingannya. Kriterianya, jika IRR melebihi tingkat keuntungan disyaratkan, maka layak diterima. Kalau kurang dari syarat keuntungan yang diterima, itu tidak layak investasinya untuk diterima. Itu adalah IRR. Kemudian yang terakhir ini adalah metodenya Profitability Index. Dari namanya sudah ketahuan, profitability. Jadi metode ini menghitung perbandingan antara nilai cash flow dengan nilai pengeluaran investasi sekarang.
Nah, ini sering digunakan ketika misalnya perusahaan bingung menentukan investasi mana yang harus diterima. Misalnya semua semua proyeknya itu bernilai positif NPV-nya atau PP-nya itu diterima. Pokoknya dari semua metode itu diterima, kemudian perusahaan ini menggunakan PI method untuk meranking yang mana yang lebih utama. Ini rumusnya PV cash flow per investasi. Kriterianya jika PI lebih dari satu maka layak diterima, kalau kurang maka tidak layak. Nah, kalau misalnya membandingkan project satu dengan project lainnya, biasanya itu PI-nya itu lebih dari satu. Nah, maka digunakan PI yang paling besar nantinya. Nah, itu adalah 5 metode penghitungan investasi. Nah, langsung saja nanti kita ke case tadi. Yang pertama, ini PT Jaya Sentosa akan melakukan investasi melalui pembelian mesin seharga 450 juta. Mesin tersebut memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 95 juta. Proyeksi penjualan selama ukur ekonomis diperkirakan sebagai berikut. Ini proyeksi penjualan. Tahun satu, tahun 2, tahun 3, tahun 4 ini naik. Ini naik ya per tahun. Struktur biaya pada proyek ini adalah biaya variabel 40% dan biaya tetap tunai setelah penyusutan sebesar 10 juta per tahun. Pajak yang diperhitungkan 30% dan return yang diharapkan sebesar 13%. Dan untuk membandingkan prediksi ke depan dengan tingkat bunga 20%. Nah, ini adalah informasi-informasi yang kita dapatkan. Jadi dari sini hitunglah apakah investasi ini layak diterima. Nah, ini yang pertama harus kita ketahui adalah yang kita catat adalah data-data informasi dari soal tersebut, dari case study tersebut. Harga pembelian mesin, nilai residu, umur ekonomis, penjualan tahun 1 sampai 5, kemudian biaya variabel, biaya tetap, pajak 30%, RR ini tingkat bunga yang rendah 13% tadi, RT itu tingkat bunga tingginya 20%. Nah, informasi-informasi ini akan kita gunakan untuk menjawab eh, ke berbagai metode penilaian investasi. Nah, sebelum menjawab menggunakan metode-metode, yang pertama kita harus hitung adalah depresiasinya terlebih dahulu. Depresiasi sama dengan harga pembelian dikurangi nilai residu per nomor ekonomis. Jadi harga pembeliannya tadi adalah 450 juta, dikurangi nilai residunya 95 juta, dikurangi umur ekonomisnya 5 tahun. Didapatkan adalah 71 juta. Itu untuk nilai depresiasi mesinnya. Nah, setelah diketahui depresiasi mesin, baru menghitung IET dan cash flow. Dasar utama untuk menghitung menggunakan metode-metode adalah IET dan cash flow. Ada tadi kan rumusnya yang menggunakan IET, ada juga yang menggunakan cash flow. Maka dari sini harus kita ketahui terlebih dahulu IET dan cash flow-nya. Nah, dari sini tadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun empat, tahun kelima, ini kan sudah diketahui penjualan masing-masingnya berapa. Jadi, kita tulis penjualannya yang pertama ini. Penjualan 150, 200, 250, 300, 350. Setelah kita ketahui, maka kita kurangkan dengan biaya-biaya untuk mendapatkan laba. Gitu kan ya. Untuk mendapatkan laba, penjualan ini dikurangi dengan biaya-biaya. Biaya variabel, biaya tetap penyusutan. Tadi biaya variabel 30% ini dari mana? 30% dari penjualan. Jadi angka 45, 60, 75, kemudian 90, 105 ini adalah dari 30% dikalikan penjualan masing-masing tahun. Lalu untuk biaya tetap non penyusutan ini sudah diketahui ya, 10 juta per tahun. Tadi sudah diketahui. Biaya tetap penyusutan. Nah, di sini tadi kan belum ada ya penyusutannya, depresiasinya, makanya kita hitung terlebih dahulu. Didapatkan 71 juta per tahun.
Nah, ini total biayanya, total biaya ini, tiga biaya ini adalah masing-masing tahun sudah dijumlahkan. 126, 141, 156, 171, 186 juta. Kemudian setelah diketahui total biaya, maka penjualan ini dikurangi dengan total biaya. 150 dikurangi dengan 126 jadi 24 juta. 200 dikurangi 141 jadi 59. 250 dikurangi 156 jadi 94. Lalu 300 dikurangi 171, sorry, 300 dikurangi, oh ya, 171 jadi 129. 350 dikurangi 186 jadi 164. Nah, laba ini, laba ini adalah, laba ini adalah EBIT, Earning Before Interest Tax, laba sebelum pajak. Ini ya, ini laba sebelum pajak yang ini. Nah, kemudian karena pajaknya 30%, maka dikurangi untuk mendapatkan IET-nya. Laba sebelum pajak. Laba 30% dari mana? 30% dari laba ini. Masing-masing tahun sudah didapatkan. Kemudian setelah itu didapatkanlah laba setelah pajak atau IET-nya ini 16,8, 41,300, 65, 90, 114. Lalu dikurangi, sorry, nah ini tadi cash flow rumusnya ya. Rumusnya cash flow adalah IET plus penyusutan. IET plus penyusutan di sini, maka ditambahkan untuk nilai cash flow-nya. 16 ditambah 71, 87. 41 ditambah 71, 122. 65 tambah 71, 136. 90 tambah 71 sama dengan 161,300. Kemudian ini juga, lalu di tahun terakhir jangan lupa ditambahkan dengan nilai residu. Tadi di terminal cash flow itu kan nilai residu ditambahkan dengan IET ya, IET dan juga penyusutan. Nah, itu harus ditambahkan di sini. Nilai residunya jangan lupa. Kadang di sini kesalahannya para mahasiswa jangan lupa di tahun terakhir ditambahkan dengan nilai residu. Nah, setelah ini kita sudah dapatkan nih IET dan juga cash flow-nya. Ini adalah modal utama untuk menghitung metode-metodenya. Nah, yang pertama kita gunakan adalah accounting rate of return method, rata-rata IET per rata-rata investasi. Nah, rata-rata IET-nya tadi, IET-nya kan sudah didapatkan tuh selama 5 tahun. Selama 5 tahun berapa, kemudian dibagi 5 tahun. Maka rata-rata IET-nya 65. Kemudian rata-rata investasi. Rata-rata investasi ini adalah investasi awal ditambahkan dengan nilai residu dibagi dengan 2. Didapatkan nih rata-rata investasinya sekian. Dari situ kita masukkan ke rumus. Kita masukkan ke rumus, didapatkan adalah 24%. Tadi kriterianya bagaimana? Jika ERR melebihi keuntungan yang disyaratkan, investasi diterima. Tadi keuntungan yang disyaratkan ini berapa? Yang disyaratkan ini adalah 13%. Maka 24% ini lebih besar. Besar dari 13%. Maka jika menggunakan ERR, investasi ini diterima. Lalu kemudian bagaimana menggunakan payback period method? Rumusnya jumlah investasi dibagi dengan cash flow dikalikan dengan 1 tahun. Nah, ini kita jumlahkan terlebih dahulu investasinya. Tadi, oh sorry ya, jumlah investasi ini ya. Investasi adalah 450. Kemudian cash flow-nya di tahun pertama ini adalah 87.800. Ini dikurangi 450 dikurangi 87.800. Hasilnya 362.200. Di tahun kedua cash flow-nya dikurangi lagi di sini sampai benar-benar habis, sampai benar-benar tidak bisa
dikurangi lagi. Cash flow tahun ketiga adalah 136.800. Cash flow keempat adalah 163. Nah, di sini kalau dikurangi 113 ini dikurangi 161 ini kan hasilnya sudah minus berapa gitu kan. Nah, minus berapa berarti ternyata di tahun keempat ini sudah balik modal. Sudah balik modal, maka di tahun keempat ini kita hitung ini 1, 2, 3. Berarti 3 tahun. Kemudian 113 ini diambil dari sini. Diambil dari investasinya. 161 ini diambil dari cash flow yang terakhir ini. Didapatkanlah payback periodnya 3,7 tahun. Kemudian tadi gimana kriterianya? Jika PP melebihi target maka tidak diterima. Kalau kurang dari target maka diterima. Tadi targetnya berapa tahun umur ekonomisnya? Umur ekonomisnya 5 tahun. Maka 3,7 tahun ini kurang dari 5 tahun. Sehingga investasi ini layak untuk diterima. Lalu kemudian menggunakan NPV method. NPV method di sini rumusnya adalah PV cash flow dikurangi PV investment. Nah, sebelum ini kita harus mengetahui dahulu PV cash flow-nya ini berapa. Dengan diskon faktor adalah 13%. 13% ini kita cari diskon faktornya dari masing-masing cash flow. Cash flow tahun pertama, kedua sampai kelima ini sudah diketahui, tadi sudah dihitung di tabel pertama. Kemudian diskon faktor dari masing-masing cash flow ini harus dihitung menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus ini. Setelah diketahui rumus, ini R itu adalah 13%. N ini adalah tahun. Tahun satu, tahun 2, tahun 3. Gitu. Kemudian didapatkan setelah itu cash flow ini dikalikan. Cash flow ini dikalikan hasilnya PV cash flow. Ini 161.300 dikalikan dengan 0,6 hasilnya 98 begitu seterusnya ini hasilnya 152. Kemudian dari sini kita totalkan hasilnya ini. Nah, kemudian investasi yang awal itu berapa dananya? 450 juta. Dari sini kita masukkan ke rumus PV cash flow 511, investasinya adalah 450. Jadi ketika ini dikurangi 511 dikurangi 6 dikurangi 450 hasilnya adalah 61 juta. Tadi kriterianya jika positif diterima, jika negatif tidak diterima. Maka karena ini hasilnya positif, investasi ini layak diterima. Kemudian jika menggunakan IRR bagaimana? Jika menggunakan IRR kita kembali sebentar di sini. Lah kalau di sini ini kan sebenarnya sudah ada ini. Ini tabel ini. Tabel ini di sini kan sudah diketahui ya semuanya yang menggunakan diskon faktor 13%. Nah, 13% ini nanti kita tambahkan kolom lagi di sini. Tambahkan lagi untuk yang 20% untuk menghitung IRR-nya. Nah, di sini ini 13%, ini 12% gitu. Nah, di sini ini dihitung menggunakan rumus yang tadi diskon faktor 1/berapa gitu. 1/1 ditambahkan dengan R dipangkatkan N gitu. Itu kemudian didapatkanlah cash flow masing-masing tahun. Cash flow masing-masing tahun ini dijumlahkan. Kemudian ini dikurangi. Ini dikurangi hasilnya ini positif. Ini tadi kan 61 juta ya. Kemudian yang besar yang 20% diskon rate-nya ini ternyata negatif 29 juta. Lalu setelah ini dimasukkan ke dalam rumus RR-nya. Ini return rendahnya 13%.
NPVRR yang rendah, NPVRR yang rendah. Ini NPV, ya, yang rendah. Oh, sorry, salah. NPV yang rendah ini adalah 61. Kita masukkan. TPV, total present value yang rendah, 511. Ini dimasukkan. TPV yang tinggi, ini berapa? 420, ini dimasukkan. Lalu bunga yang tinggi dikurangi bunga yang rendah. Didapatkan ternyata IRR-nya adalah 17%. Kriterianya bagaimana tadi? Kriterianya jika IRR lebih dari tingkat keuntungan yang disyaratkan maka diterima. Tadi tingkat yang disyaratkan adalah 13% tingkat keuntungannya. Maka tuh kalau 17% ini lebih besar, maka investasi ini layak untuk diterima. Kalau menggunakan BI, bagaimana? BI ini rumusnya adalah BV cash flow diper investasi. Nah, ini kita gunakan data yang menggunakan diskon faktor 13 tadi, 13%. PV cash flow-nya 511, investasinya 450. Ternyata didapatkan 1,13. 1,13 ini lebih besar dari satu, maka investasi layak diterima. Oke, sampai sini bisa mengikuti ya. Nah, sampai di sini bisa mengikuti, kita lanjut ke materi setelahnya. Nah, di sini ada case study 2, silahkan teman-teman semuanya pelajari masing-masing ya. Ini sudah saya bagikan, nanti saya bagikan linknya juga materinya for free, silahkan dipelajari sendiri. Nah, kita langsung ke hubungan NPV dengan IRR. Hubungan NPV dengan IRR. Oke, ini adalah grafik. Kalau misalnya kita gambarkan grafiknya ini seperti ini sebenarnya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Grafiknya akan seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, ini hubungannya bagaimana? Hubungannya begini. Titik di sini menunjukkan bahwa ketika sumbu tegak ini menunjukkan NPV pada diskon rate 0. Jadi ketika diskon rate-nya 0, NPV-nya sebesar 700 juta. Kemudian pada saat NPV 0, IRR ini menunjukkan angka 21,15%. NPV-nya 0. Ini kalau ini NPV-nya 700 juta, maka kita tarik ke bawah. NPV-nya 0 ini yang mana? Oh, ternyata di sini. Ini 0, ini IRR-nya. IRR-nya tadi 21,15%. Jika diskon rate di bawah IRR, maka akan diperoleh NPV selalu positif. Semakin ke sini, IRR-nya akan semakin rendah. Kalau semakin tinggi IRR-nya, maka NPV-nya akan semakin negatif. Jadi semakin tinggi diskon rate, semakin kecil NPV yang diperoleh. Seperti itu. Itu adalah hubungan NPV dengan IRR. Selanjutnya materinya adalah investasi penggantian. Replacement investment. Jadi kalau misalnya kita punya mobil ini ya, di sini saya ilustrasikan menggunakan mobil. Yang di atas ini adalah mobil Kijang yang sudah lama. Mungkin 2004, mungkin 2000, mungkin 2001, 2, 3 itu lama intinya. Nah, mobil ini sudah tidak layak untuk digunakan untuk operasional. Maka kita harus ganti dengan mobil yang terbaru, Innova Reborn. Nah, ini merupakan investasi penggantian namanya. Yang Kijang dijual, digantikan dengan yang baru. Ini namanya investasi penggantian. Jadi di sini ada 3 langkah perhitungan. Yang pertama kita harus hitung adalah investasi bersih. Yang kedua
adanya tambahan cash flow. Karena nanti di sini ketika ini dijual, maka nilainya ini akan ditambahkan ke yang baru. Yang ketiga adalah studi kelayakan investasi menggunakan salah satu metode penilaian. Itu adalah investasi penggantian. Langkah yang pertama adalah perhitungan investasi bersih. Investasi bersih ini rumusnya harga mesin baru dikurangi dengan penerimaan bersih penjualan lama. Perhitungannya ini seperti ini. Akun-akun di sini, akun A dan B ini harus ada semuanya. Harus ada semuanya agar nanti perhitungannya lebih mudah. Yang pertama adalah penjualan aset tetap lama. Ini yang A. Harga beli aset tetap lama dikurangi dengan akumulasi penyusutan sama dengan nilai buku. Nah, nilai buku ini ditambahkan dengan harga jual aset tetap lama. Nanti diperoleh dengan laba atau rugi penjualan aset tetap lama. Kemudian dikurangi dengan pajak, sehingga didapatkan laba bersih penjualan aset tetap lama. Lalu di yang B ini, poin yang B ini adalah perhitungan penerimaan bersih dan investasi bersih. Nilai buku aset tetap lama ini nilai buku. Kemudian laba rugi dari sini, laba rugi, lalu didapatkan penerimaan bersih aset tetap lama. Nah, ini nanti ada harga beli aset tetap baru ditambahkan sehingga investasi bersihnya adalah penerimaan bersih ini ditambahkan dengan harga beli aset tetap baru. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah tambahan cash flow, incremental cash flow. Jadi ini untuk penambahan cash flow ke investasi yang baru. Tuh. Ini contohnya ya, langsung kita ke contohnya. Perusahaan fotokopi akan mengganti mesin yang dibeli 3 tahun lalu dengan harga 500 juta. Memiliki umur ekonomis 7 tahun dengan nilai residu 80 juta. Penggantian mesin akan dilakukan dengan membeli mesin baru seharga 700 juta dengan umur ekonomis 4 tahun. Dan memiliki nilai residu sebesar 200 juta. Mesin lama akan diperkirakan akan dijual dengan harga 350.000. Nah, penggantian mesin ini diharapkan akan bisa menghemat biaya tunai penurunan bahan baku dan biaya tenaga kerja sebesar 120 juta per tahun. Pajaknya 30% dan return yang diharapkan adalah 18%. Hitunglah besar investasi dari kasus tersebut, apakah layak untuk dijalankan atau tidak. Jadi informasi-informasi di sini kita catat terlebih dahulu apa yang harus diketahui. Yang pertama adalah harga mesin lama, umur ekonomis, nilai residu, penjualan dari mesin lama. Lalu ada juga biaya penghematan tunai, lalu pajaknya 30%. Kemudian ada juga informasi harga mesin baru, umur ekonomis mesin baru, nilai residu mesin baru, dan juga return yang diharapkan. Nah, dari sini kita langsung ke langkah yang pertama, perhitungan investasi bersih. Sebelum menghitung ini poin A ini harusnya. Ini poin A, ini poin B. Yang pertama adalah ini, menghitung penyusutan mesin lama. Mesin lama penyusutannya adalah 500 juta dikurangi dengan 80 juta. 80 juta ini dari mana? 80 juta ini dari nilai residu. Nih. Ini kemudian hitung penyusutan mesin baru. 700 juta dikurangi 200 juta dibagi dengan 4 tahun jadi 125 juta. Oke, yang pertama adalah perhitungan penjualan aset tetap lama. Harga beli aset tetap lama tadi 500 juta. Akumulasi penyusutannya ini 60 juta ini dikalikan dengan 3 tahun. Karena tadi setelah 3 tahun itu dijual, berarti umur ekonomisnya belum habis tapi sudah dijual. Maka dari itu akumulasi penyusutannya ini hanya 3 tahun. Nih.
Dikurangi 500 dikurangi dengan 180. Didapatkan nilai bukunya 320. Kemudian selisih harga jual aset tetap langit dengan nilai buku adalah 30 juta. Ini didapatkan, kemudian pajaknya ini dari laba rugi 9 juta. 30 dikurangi dengan 9 juta sama dengan 21 juta. Ini merupakan laba bersih penjualan aset tetap lama. Lalu kita hitung penerimaan bersih dan investasi bersih. Nilai buku kita tulis kembali. Laba penjualannya 21 juta ini kita tambahkan. Setelah ditambahkan hasilnya 341. Tadi harga beli aset tetap barunya adalah 700 juta. Nah, 700 juta ini untuk investasi bersihnya dikurangi dengan penerimaan bersih aset lama. Jadi 700 dikurangi 341 hasilnya 359. Nah, ini angka ini akan kita gunakan untuk langkah setelahnya. Incremental cash flow. Penghematan tunai sebesar 120 tadi sudah didapatkan. Tambahan penyusutan mesin baru 125, mesin lama 60. Ini dikurangi jadi 65 juta. Kemudian didapatkan tambahan EBIT. Kalau misalnya tadi di yang awal sekali bukan investasi penggantian, investasi baru, itu kan tidak ada namanya tambahan-tambahan ini tidak ada. Tapi kalau di sini karena ini penggantian maka segala hal ini merupakan tambahan, merupakan incremental. Seperti itu. Jadi di sini ada tambahan EBIT-nya sebesar 55 juta, pajaknya 30% dari 55 juta. Ini dikurangi hasilnya laba setelah pajak adalah 38,5 juta. Tambahan penyusutannya ini dari mana? Dari sini. Kalau misalnya tadi di awal sekali itu kan hanya IET ditambah penyusutan sama dengan cash flow gitu kan. Nah, kalau di sini ini ada istilah tambahan-tambahannya. Ada istilah incrementalnya. Jadi di sini didapatkan ternyata tambahan cash flow-nya sebesar 103.500.000. Dengan demikian, penggantian mesin baru menghasilkan incremental cash flow sebesar 103.500. Nah, dari sini kita uji menggunakan apa? Menggunakan misalnya dengan metode NPV. Tadi diskon rate-nya adalah 18%. Tadi ada incremental cash flow-nya 103.500 dikalikan dengan karena ini sama, ini kan sama ya. Tahun 1 sampai tahun keempat, maka ini menggunakan bukan rumus diskon faktor, menggunakan rumus annuity faktor atau faktor anuitas. Ini nanti cari sendiri rumusnya ya. Nah, didapatkan PV cash flow-nya ini 103.500 dikalikan dengan 2,69 didapatkan 278 juta. PV nilai residu tahun keempat ini 200 juta nilai residunya. Nah, ini kalau yang ini baru menggunakan diskon faktor. Rumusnya ya, rumusnya. Dari sini didapatkan total PV cash flow-nya adalah 381 juta, investasinya tadi 359 ya, investasi yang perhitungan tadi, investasi bersihnya. Didapatkan ternyata NPV-nya adalah 22 juta. Tadi kriterianya kalau positif diterima, kalau negatif ditolak. Maka investasi penggantian ini layak untuk diterima. Seperti itu. Itu adalah investasi penggantian. Kemudian materi selanjutnya adalah pemilihan investasi dengan umur berbeda. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, teman-teman bisa tahu ya, kalau yang ini adalah apa? Yang ini adalah forklift. Forklift. Kemudian kalau yang ini apa? Ini adalah konveyor. Fungsinya sama, memindahkan barang
ke tempat yang berbeda. Itu fungsinya sama. Tapi bagaimana perusahaan memilih antara satu dengan yang lainnya, antara forklift atau konveyor? Bagaimana cara memilihnya? Nah, ini dengan umur berbeda. Karena ini ada umur berbeda berarti misalnya forklift umur ekonomisnya 5 tahun, kalau konveyor 7 tahun misalnya. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya? Di sini kita pelajari. Ada dua metode untuk menentukan project dengan investasi umur berbeda, yaitu yang pertama replacement chain approach dan yang kedua equivalent annual annuity method. Yang pertama ini adalah dengan menggunakan replacement chain approach. Ini metode yang menjadikan kedua mesin yang umurnya berbeda dibuat menjadi sama dengan mengasumsikan pembelian mesin tersebut beberapa kali. Kalau misalnya konveyor 6 tahun, forklift itu hanya 3 tahun. Berarti untuk menyamakan forkliftnya itu dibeli 2 kali. Jadi asumsinya adalah sama, jadi 6 tahun. Nah, yang project yang menghasilkan NPV dengan IRR yang lebih besar dianggap lebih baik untuk keputusan investasi. Lalu yang kedua adalah equivalent annual annuity method. Ini menghitung NPV untuk masing-masing project, kemudian dibuat rata-rata tahunan dengan membaginya dengan diskon faktor anuitasnya selama umur ekonomis masing-masing project. Ini contohnya, perusahaan tekstil akan mengadakan pembaharuan terhadap alat pemindah barang, konveyor, dan forklift. Konveyor memiliki umur 6 tahun dan forklift 3 tahun. Berikut adalah investasi dan cash flow masing-masing project. Project A adalah konveyor, project B adalah forklift. Dari sini sudah ketahuan ya. Kalau dilihat sekilas, NPV-nya, kita lihat NPV di sini. Dengan tingkat pengembalian 15%. Ini 21 dan 15. Kalau dibandingkan, tentu perusahaan memilih project A atau konveyor karena menghasilkan NPV yang lebih tinggi dibandingkan dengan project B. Lalu jika menentukan IRR bagaimana? IRR yang paling tinggi lah yang dipilih adalah project B. Nah, ketika menggunakan NPV ternyata project A, ketika menggunakan IRR ternyata project B, maka perusahaan ini harus menghitung bagaimana caranya. Yang pertama kita gunakan replacement chain approach. Umur project B 3 tahun, sedangkan project A adalah 6 tahun. Maka project B dianggap melakukan 2 kali investasi. Seperti ini. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, dan keenam. Tahun pertama ini project B mengeluarkan uang 50 juta. Kemudian di tahun pertama project B ini menghasilkan cash flow sebesar 25 juta. Di tahun kedua 27,5, di tahun ketiga 35 juta. Lalu kemudian di tahun ketiga ini si B melakukan pembelian lagi karena 2 kali investasi. Mengeluarkan uang lagi tuh 50 juta lagi. Dari sini kita dapatkan cash flow-nya adalah minus 15 juta. Ini sama. Ini sama. Ini juga sama kan 35 juta. Ini diasumsikan membeli 2 kali. Lalu dari sini, dari cash flow ini kita hitung NPV-nya untuk masing-masing project. Nah, setelah dihitung besarnya NPV dengan IRR untuk project B selama 6 tahun, ternyata project B menghasilkan NPV 25 juta, IRR-nya 38. Maka baik dengan NPV maupun IRR lebih besar project B. Oleh karena itu project B lebih baik daripada project A. Maka ternyata forklift ini lebih menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah equivalent annual annuity method. Ini menggunakan diskon rate tertentu ya. Project A 15% sama project B, ini NPV-nya sekian. Ini adalah informasi yang kita dapatkan dari case tadi. Menghitung diskon rate anuitas.
Nah, anuitas diskon rate-nya ini kita hitung 15% ini untuk masing-masing NPV-nya. 6 tahun berapa, 3 tahun berapa ini dihitung. Lalu menghitung EAA masing-masing project. Ini setelah didapatkan ternyata NPV untuk project A, EAA untuk project A 5.700.000, untuk project B 6,8 juta. Nah, dari sini project B lebih besar dibandingkan project A, maka sebaiknya yang dibeli adalah project B, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, materi tambahan saja, capital rationing. Ini adalah strategi ketika perusahaan memiliki keterbatasan dana, sehingga tidak bisa membiayai semua proyek. Misalnya semuanya positif ya, akibatnya perusahaan harus memilih proyek yang paling menguntungkan yang mana, atau yang paling sesuai dengan strategi. Jika sebuah perusahaan memiliki 5 proyek dengan NPV positif, tetapi hanya punya dana untuk 2 proyek saja, maka perusahaan harus melakukan capital rationing dengan memilih 2 proyek yang memiliki ROI tertinggi atau paling strategis. Karena di sini proyek-proyek itu ternyata tidak hanya berdiri pada satu tempat saja. Ada yang namanya independent project. Ini proyek yang hasilnya tidak bergantung pada proyek lain. Misalnya pembelian konveyor tadi itu kan tidak bergantung dengan investasi lain, mesin lain. Pembelian forklift itu tidak tergantung pada pembelian mesin lain. Kemudian ada dependent project contingent. Project yang berhasilannya bergantung pada project lain, di mana bila project satu diterima, maka yang lainnya juga harus diterima. Misalnya ada pembangunan jalan dan juga jembatan. Ketika jalan dibangun tapi jembatannya tidak dibangun, itu tidak bisa melewati sungai misalnya. Tapi kalau misalnya jalannya tidak dibangun, maka jembatannya itu tidak bisa dibangun. Nah, ini adalah yang saling berkaitan. Ada juga mutually exclusive project, project yang saling meniadakan. Jika project A diterima, maka project B harus ditolak dan sebaliknya. Itu hanya pengantar saja. Nanti akan kita bahas pada materi video pembelajaran lainnya, pada kesempatan lainnya. Oke, saya kira cukup sekian materi video pembelajaran pada sesi kali ini. Jadi di sini untuk kata terakhirnya, after all budget allocation are made, the last thing is budget evaluation and supervision to ensure that the location is in accordance with the company's goal and condition. Jadi pada intinya setelah semuanya itu dibuat dan diputuskan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi agar apa? Agar pengalokasian dana tersebut ini sesuai dengan tujuan perusahaan dan juga kondisinya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada materi video pembelajaran selanjutnya.